Salah satu tugas dari organisasi pemerintah daerah adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan kepala daerah, peraturan Kementerian Dalam Negeri, dan peraturan Kementerian Keuangan. Namun, terdapat resiko kesalahan pencatatan dalam pelaporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Alicia, Felicia, Alia, dan Aisyah melakukan observasi untuk menganalisis secara kritis atas transaksi pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Berikut adalah 6 pokok bahasan dari presentasi kami. Dalam mengobservasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, kami dibantu oleh narasumber yaitu Ibu Suprihatin SE selaku Kepala Subbagian Keuangan. Untuk objek transaksi yang kami pilih yaitu belanja pengadaan tanah. Kami memilih transaksi tersebut karena transaksi belanja pengadaan tanah hanya terdapat pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang. Dinas ini juga memiliki 6 fungsi yang tertera di layar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang dasar hukum di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Di sini dasar hukum utamanya adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 yang membahas tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di sini, untuk sistem pencatatan akuntansi itu menggunakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik atau SAKIP, di mana Dinas ini menggunakan dua aplikasi utama yaitu SIPKD dan juga SIPD. Namun untuk transisi ini masih ada permasalahan di mana SIPD ini sering mengalami down server, kemudian terdapat juga akun yang tidak tersedia di SIPD, contohnya seperti uang panjar, sehingga dari dinas ini harus banyak melakukan kolaborasi antara dua aplikasi tersebut. Berikut adalah alur belanja pengadaan tanah yang dimulai dengan masyarakat pemilik tanah mengirimkan proposal penawaran tanah mereka ke LPMK, kemudian dari LPMK nanti akan menjembatani ke Dinas Pertanahan Tata Ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang nantinya akan menolak atau menangguhkan ataupun menerima proposal. Apabila proposal sudah diterima, nanti akan dilakukan verifikasi pemilik dan juga dilakukan appraisal tanah untuk memastikan valuasi dari tanah apakah sudah sesuai dengan proposal yang diberikan atau belum. Kemudian nanti akan dipanggil kembali ke masyarakat pemilik tanah untuk menentukan setelah proses negosiasi apakah mereka ingin menolak tawaran yang diberikan oleh dinas ataupun menerima. Apabila masyarakat menolak, maka uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya konsumsi, kemudian untuk biaya appraisal tanah akan masuk ke dalam akun pengeluaran ekuitas. Kemudian apabila masyarakat pemilik tanah ini nanti menerima, maka dari dinas akan mengeluarkan berita acara kesepakatan harga untuk masyarakat pemilik tanah. Berikut ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya tentang alur dokumen transaksi untuk berita acara ini. Selanjutnya dari berita acara kesepakatan harga, maka akan timbul penyesuaian harga yang dapat menyebabkan kerugian, maka timbullah berita acara musyawarah kesepakatan bentuk dan besaran nilai ganti kerugian. Untuk dokumen ini diterbitkan pada tanggal 28 Februari tahun 2024, lalu lanjut ke surat pernyataan, dilanjutkan dengan berita acara pembayaran, dilanjutkan dengan penerbitan SPPLS, bersama dengan surat pernyataan verifikasi PPKS KPD, ditambah dengan checklist kelengkapan, dan penerbitan SPMLS, di mana untuk 3 dokumen tersebut diterbitkan pada tanggal yang sama, yaitu 4 Maret tahun 2024. Dan dilanjutkan dengan penerbitan SP2DLS yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret tahun 2024, dan diakhiri dengan berita acara pengalihan hak. Untuk perbandingan dokumen dan standar yang pertama yang kami teliti di sini adalah kesesuaian berita acara dan surat pernyataan, di mana dalam hal ini untuk standarnya sendiri disesuaikan dengan OPD masing-masing, tapi kami memiliki keterbatasan untuk melihat standarnya karena dari OPD-nya sendiri mengatakan bahwa dokumen ini sedang ada di tata ruang, dan standar ini juga tidak diterbitkan dalam websitenya Dispertarum. Dokumen selanjutnya yaitu kesesuaian berita acara pembayaran. Dalam hal ini, kami melihat bahwasannya untuk dokumennya sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa
berita acara pembayaran ini harus ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, untuk dokumen di Dinas Pertanahan ini sudah ditandatangani oleh penyedia barang, dalam hal ini adalah pemilik tanah, yang ditandatangani oleh Nur Ismono, sedangkan untuk pengguna anggaran itu ditandatangani oleh Wahyu Handoyo. Namun, dalam dokumen ini kami melihat adanya kekurangan, khususnya pada bagian tidak adanya nomor surat dan juga tidak terdapat tanggal penerbitan surat tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah penerbitan SPPLS, di mana pada dokumen ini kami menemukan bahwa di rincian penggunaan dana, nomor dan tahun anggaran dokumen dinas ini tidak dipisah sebagaimana yang ada di standar Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan juga tidak terdapat kolom nama kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen dinas. Dan untuk SPPLS ini sendiri, dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan SPPLS belum sepenuhnya lengkap. Selanjutnya untuk dokumen SPPLS pada bagian surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPPLS terdapat perbedaan pada poin ketiga dan 4 jika dibandingkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020. Dokumen selanjutnya yaitu surat pernyataan verifikasi PPKS KPD, di mana kami melihat bahwa antara dokumen dan standarnya ini sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2021. Dokumen selanjutnya yaitu checklist penelitian kelengkapan dokumen LS, belanja barang atau jasa. Untuk dokumen ini kami melihat bahwa antara standar yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2021 dengan Dinas Pertanahan sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selanjutnya adalah dokumen untuk penerbitan SPMLS, di mana dalam hal ini kami menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar. Yang pertama, dokumen dinas tidak mencantumkan jumlah terbilang pada bagian di bawah jumlah SPP yang diminta. Yang kedua, format tabel potongan-potongan pada dokumen dinas berbeda dengan pedoman yang ada di Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2021. Dan yang terakhir di sini kami menemukan bahwa dokumen SPMLS ini sendiri belum ditandatangani oleh pengguna anggaran, padahal transaksinya itu sudah terjadi sejak 4 Maret tahun 2024. Dokumen selanjutnya yaitu SP2DLS, di mana untuk penerbitannya sendiri kami melihat bahwa sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa penerbitan SP2D paling lama 2 hari kerja sejak SPM diterima. Untuk SPM diterima ini sendiri pada tanggal 4 Maret tahun 2024, yang 2 hari setelahnya diterbitkan SP2D, yaitu pada tanggal 6 Maret tahun 2024. Namun kami melihat ada hal yang tidak sesuai dengan standar, yakni yang pertama adalah perhitungan pajak ini dijadikan satu pada bagian SP2D yang dibayarkan. Sedangkan kalau misalnya dalam standar ini dijadikan terpisah. Nah, kenapa bisa disatukan? Karena dari tarif umum perpajakannya ini sendiri telah mengatur bahwa pengalihan tanah atau bangunan 0% atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum atau kantor atau instansi pemerintah. Untuk selanjutnya adalah jurnal pelaporan finansial, di mana dalam hal ini kami membandingkannya dengan buku akuntansi keuangan pemerintah daerah pengantar. Nah, dari pelaporan finansial yang ada di Dinas Pertanahan ini, kami melihat bahwa untuk penjurnalannya tidak ada keterangan referensi, karena keterangan referensi itu sudah ada di bagian atas sebelum masuk ke dalam bagian penjurnalannya. Lalu yang selanjutnya adalah buku kas umum, di mana kami membandingkannya dengan standar yang ada di Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Nah, untuk di Dinas Pertanahan ini sendiri, kami melihat bahwasannya tidak terdapat keterangan tahun anggaran dan periode pada BKU Dinas, lalu tidak terdapat kolom nomor bukti pada BKU Dinas, dan terdapat tambahan kolom kode rekening pada BKU Dinas. Lalu untuk alur yang terakhir yaitu alur berita acara pengalihan hak, di mana
Dari berita acara pengalihan hak ini disaksikan oleh Kepala BKN yang berperan selaku notaris, nantinya akan pindah ke Pemkot dan dilanjutkan dengan pensertifikatan. Nah, dari pensertifikatan itu akan diserahkan ke BPKAD. Nah, selanjutnya adalah analisis kritis, di mana untuk analisis kritis ini kami berfokus pada kesenjangan dan potensi perbaikan. Yang pertama, kami melihat bahwa dokumen tersebut tidak cukup lengkap dalam hal lampiran seperti pada saat pengajuan SPPLS kepada PPKS KPD, di mana seharusnya terdapat lampiran seperti surat pengantar, ringkasan, rincian, salinan SPD, salinan surat rekomendasi dari SKPD, dan lain-lainnya. Namun, dalam hal ini kami tidak menemukan dilampirkannya surat pengantar. Dan selanjutnya yaitu berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana kami tidak menemukan standar dari berita acara musyawarah kesepakatan bentuk dan besaran nilai ganti kerugian dan surat pernyataan. Padahal kalau misalnya dari apa yang kita wawancara dengan narasumber, bahwasannya untuk dua dokumen tersebut standarnya dikembalikan lagi ke OPD masing-masing, tapi kita tidak dapat menemukannya di dalam websitenya, sehingga mengakibatkan keterbatasan untuk membandingkan dengan standar yang ada di OPD. Dari hasil observasi kami, dapat disimpulkan bahwa transaksi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah dilakukan berdasarkan landasan hukum yang berlaku, yaitu yang pertama adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, lalu Permen Agraria atau Kepala BPN nomor 36 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan Perwali Kota Yogyakarta nomor 136 tahun 2021 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi selama ini yang terjadi adalah ada masalah pada transisi dari sistem keuangan SIPKD ke SIPDRI. Ini menyebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta kembali menggunakan SIPKD pada tahun 2024, tapi mereka tetap perlu melakukan pelaporan pada pada aplikasi SIPDRI. Nah, karena kendala yang terjadi ini, diperlukan perhatian khusus demi percepatan proses transisi. Dispertaru perlu secara aktif menyampaikan saran dan perbaikan sistem kepada yang bertanggung jawab atas sistem SIPD ini, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, ada masalah pada penyimpanan dan penyusunan dokumen di Dispertaru Kota Yogyakarta. Penyimpanan dan penyusunan dokumen di sana tidak teratur. Pegawai di Dispertaru Kota Yogyakarta kesulitan untuk mencari dokumen yang diminta. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan kehilangan dan kerusakan dokumen, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyusunan sistem penyimpanan dokumen mereka. Penataan ulang ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan penerapan langkah-langkah yang tepat, dinas dapat mengelola dokumen dengan lebih efektif dan mengurangi risiko-risiko yang tadi. Dan yang terakhir, tidak ada standar dokumen berita acara musyawarah. Standar dokumen yang digunakan dapat ditambahkan ke website Dispertaru Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat melihat kesesuaiannya apakah dokumen yang selama ini dibuat sudah sesuai dengan standar-standar yang ada. Nah, berikut ini adalah foto kami dengan narasumber sebagai dokumentasi dari proses wawancara dan pengambilan data. Lalu yang kedua adalah dokumentasi yang kami lakukan saat kami melakukan follow up lebih lanjut untuk revisi dari laporan ini. Tadi adalah hasil dari observasi kami terhadap transaksi proses pengadaan tanah yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.